RRI Live Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari ujung barat Indonesia, kembali LPP RRI Banda Aceh hadir untuk Anda. Apa kabar untuk mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada? Ya, sekalipun di tengah pandemi COVID-19, kita tetap harus semangat dong ya. Sekalipun mungkin saat ini Indonesia itu mungkin dalam keadaan yang mengkhawatirkan, tapi kita berharap semua aktivitas atau juga kegiatan dapat berjalan dengan lancar, sekalipun di beberapa instansi, lembaga atau juga kabupaten kota itu udah berjalan lockdown, tapi kita tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga pandemi ini segera berlalu. Oke, ya kita juga berharap ya dari ujung barat Indonesia di ibu kota Banda Aceh untuk semuanya pada malam hari ini masih diberikan kondisi sehat, fit dan prima, terutama nih bagi Anda yang saat ini langsung mendengar dan menyaksikan siaran kami di live music melalui RRI Net. Loh, kayaknya aku kedatangan tamu deh. Waalaikumsalam. Siapa ya? Hai, waduh, aku kedatangan tamu cowok. Gimana guys, sehat? Sehat, alhamdulillah. Yuk, oke duduk. Oke, kalau boleh tahu kalian siapa ya? Kita siapa nih? Ambil mic dulu dong. Kita kan pengen juga kenalan. Oh, di situ aja ya. Oke. Nah, pemirsa dan pendengar RRI Net, ternyata RRI Banda Aceh malam hari kedatangan tamu. Ada abang-abang ganteng, saya sendiri yang paling cakep, nggak apa-apa kan ya? Oke, ini dari mana kalau boleh tahu? Kita dari Lana. Dari Lana Band ya? Oke, nah mereka semua ini tergabung dalam kelompok band Lana Band. Kalau boleh tahu, kenalan dulu dong, ini siapa? Jadi saya di sini namanya Rahmat Amduspaga. Bertindak sebagai vokalis. Sebagai vokalis. Bentar nyanyi dong ya. Sikit sebetulnya karena terpaksa. Sedikit privasi boleh dong ya, jam tayangnya nanti bersama saya ajarin nyanyi. Oke, next siapa? Saya Zulfikar. Biasanya sering dipanggil Jol ya. Jol. Kawan-kawan panggil Jol ya. Oke. Zulkarnain bukan? Zulkifli. Oke, kirain Zulkaidah, bukan ya? Oke. Next, siapa next? Saya Firman. Nah, biasa dipanggil Pimen. Udah. Bimo. Pimen. Pimon. Oh, Pimen. Pimen. Ada filmnya ya kayaknya. Oke, next siapa? Nama Nuzul Ilham. Biasa Panggilan. kawan-kawan panggilnya EN. EN. Jauh melenceng ya Pak Jauh. ya? Inisial, Kak. Itu Inisial. lahir dari barat terus ke timur? Betul. Ya? Oke. Delah siapa ini kira-kira? Ribet ya Pak ya? Ribet ya. Saya Cika. Panggilannya? Cika. Cika? Iya. Enggak Ciko? Enggak. Oke. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, mereka ini semua tergabung dalam kelompok Lana Band. Kira-kira kalau boleh tahu, Lana ini terbentuk itu tahun kapan, bulan kapan, dan udah merintis apa saja selama kalian berkarir, khususnya di industri musik lokal atau daerah? Cus. Sebenarnya juru bicaranya itu tuh. Juru bicara? Iya, Bukan humas. COVID kan ya? Bukan. Baiklah. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah ya. Tahun 2019 akhir awalnya. Ya itu. Kemudian kalau ditanya udah ada apa ya? Kalau udah ada apa, kita belum ada album, cuman ada beberapa lagu sendiri yang itu penciptanya itu semua. Ya. Nah, kira-kira ide pembentukan nama Lana ini boleh tahu nggak? Boleh, silakan langsung yang menjelaskan. Dari mana ini dapat good idea-nya ini dari mana gitu kan ya? Jadi ceritanya gini, kami kemarin sampai memang kebetulan ada studio kan. Jadi duduk kami berlima, kemudian ngebahas nih, bandnya udah ada, anggotanya udah ada, namanya belum. Jadi dari kami masing-masing pulang, kemudian besoknya harus ada minimal 3 nama yang kita kasih untuk setor nama lah. Kemudian kita pilih kan yang mana kan. Kebetulan dari saya nih, Lana.
Cuma bahasanya lupa, artinya cahaya. Wih, Gitu. dalam ya. Dalam. Jadi dalam. lana itu dari bahasa Latin, bukan? Bahasa lupa sih, bahasa apa? Oh, Karena bukan kan, bahasa kalbu ya? bukan. Oh, bukan. Baiklah. Itu Jadi dia. pembentukan lana Itu itu arti lana. dari ide tidak disengaja, seperti Ya, itu betul, kan betul, ya. betul. Oke, baiklah. Tapi ngomong-ngomong, udah pernah berkarya atau mengeluarkan debut album barangkali yang sudah dipromosikan di industri musik? Boleh dijawab? Jadi sebetulnya Lana ini kan terbentuknya kan dari beberapa orang nih ceritanya nih. Jadi kalau untuk basic sebetulnya kawan-kawan ini punya basic masing-masing. Jadi sebelumnya itu kita pencar nih, satu di Amerika, Afrika, enggak lah Kak, di Aceh. Maksudnya Luar juga di angkasa Aceh. nggak ada Enggak. kan ya? Ajak saya maksudnya. Sekali-kali vakansi nggak apa-apa gitu ya keluar angkasa. Lanjut. Enggak, jadi berkarirnya di luar masing-masing. Seperti Bang Jol ini dia juga ada band sendiri sebetulnya. Namanya Tangke. Beliau jadi Kamu gitar. kenapa mendua? Dia selingkuh, itulah. Ya ampun. Gitu. Membantu Oh, baratnya. gitu ya, Jadi baiklah. ya dari kawan-kawan kita ambil, kita bentuklah sebuah band ini sebetulnya. Kayak gitu. Jadi band ini kan baru nih cerita Kak. Memang masih baru. Jadi karena baru, kalau debut kita bilang kita masih belum. Cuman kalau lagu kita udah ada beberapa. Baiklah. Kayak gitu, Kak. Nah, sejauh ini ngerasa happy nggak sesama personil yang udah berjalan setahun, 2 tahun? Ini saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu sangat, saya udah anggap kawan-kawan ini sebagai keluarga saya sebetulnya sih Kak. Jujur kamu? Iya, Jujur. jadi saya nggak ada duit pun saya minta orang nih. Kayak gitu, tadi kalau saya lapar minta sama nih. Kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong kan nggak puas ya hanya dengan celotehan semata. Pasti pemirsa dan juga pendengar pengen tahu dong kira-kira gimana sih perform kalian saat sedang bermain musik. Boleh dong unjuk sedikit kebolehan kalian. Kita coba dengerin dulu ya. 1 single persembahan dari, 2 single ya. 2 single persembahan dari Lana Band untuk malam hari ini. Check it out. Oke, lagu pertama dari kita itu lagunya Daerah Aceh, ciptaan Teguh Johan. Daerah Aceh, tanah lun sayang, nibak tempatnya lun udip mati. Daerah Aceh, tanah lun sayang, nibak tempatnya lun udip mati. Tanah kenebah indah tumoyang, lampuh dengan belang, luah bukan le, hati yang susah lon rasa senang. Aceh lon sayang sampoan mati. Kerija hudip naso petimang, naso pesenang, kerja mati. Kerja hudip naso petimang, naso pesenang, kerja mati. Hati yang susah lon rasa senang. Aceh lon sayang sampoan mati. Hati yang susah lon rasa senang. Aceh lon sayang sampoan mati.
Aceh lun sayang sampoan mati hati yang susah lun rasa senang Aceh lun sayang sampoan mati lagu kedua nih Kak. Ngomong dulu sama tuan rumah ya kan. Lagu keduanya itu judulnya Pancala. Apa itu kalau boleh tahu Pancala? Pancala. Jadi Pancala tuh kalau saya tuh tetap selalu mikir apalah arti sebuah judul. Ya kayak gitu. Aku kirain Pancala itu pacaran yuk lah gitu ya. Bukan ya. Oke, baiklah. Lanjut. Oke. Pancala. Menanti kasih Tuhan yang nyata singgah sana hening hampa tahta abadi bernestapa sang raja telah mati sana hening hampa tahta abadi bernestapa sang raja telah mati. Oke. Ya ampun, ternyata pemirsa RRI Net dan juga pendengar dimanapun berada nggak sia-sia ya seorang Sylvia kedatangan tamu pada malam hari ini. Lana Band, oke tepuk tangan dong untuk Lana Band. Kita sambil ngobrol-ngobrol dong ya, boleh kan ya guys. Tadi dua lagu yang udah dibawakan Aceh Lon Sayang ya, dengan Pancala. Oke, seperti yang kita ketahui Aceh Lon Sayang itu kan juga merupakan salah satu lagu wajib ya, untuk saat ini yang sudah diresmikan oleh pemerintah daerah. Nah, kira-kira kenapa ini Lana Band memilih lagu ini sebagai lagu mukadimah pada perform pada malam hari ini? Boleh tahu dong bocorannya? Jadi sebetulnya itu adalah bentuk rasa syukur kita aja. Maksudnya kita terlahir di Aceh, kita berkembang di Aceh, kita diberikan rezeki oleh Tuhan di posisinya di negeri Aceh. Jadi ya kita mencoba untuk tampil atau untuk memberikan mukadimah tadi bahasanya, yaitu untuk
rasa syukur kita terhadap bumi Aceh. Oke. Itu sebetulnya sih. Iya, kita kan ngerasain ya nih ya guys, pandemi ini masih menjadi wabah atau momok tersendiri ya di tengah-tengah masyarakat ya. Nggak pelak bagi kita para musisi ya. Mungkin yang tadinya bisa explore ya, bisa katakan ya, bisa tampil atau perform kapan di mana saja. Ini kan sedikit banyaknya kan mempengaruhi ya jam tayang dari semuanya ya. Mungkin bisa yang tadinya mungkin dari stage ke stage atau door to door gitu ya, dari cafe ke cafe untuk perform. Nah dengan pandemi ini kira-kira Lana Band sendiri gimana ini menyikapi jam tayang sendiri atau juga perform kalian di tengah pandemi ini gimana nih? Kita gimana nih? Sabar aja ya. Jadi kan sebetulnya kan ada sih beberapa event yang memang pemerintah buat, baik itu yang pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang memang buatnya secara virtual. Oke. Virtual. Jadi tetap mainnya tetap direkod, tapi nggak ada penonton ibaratnya gitu. Ada beberapa event kemarin yang kita ikut seperti itu kak konsepnya. Gitu. Jadi ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja ya, sebetulnya. tanpa ada paksaan. Karena sesuatu yang dipaksa itu sangat tidak enak gitu kan ya. Oke baiklah. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kayaknya cuman vokalis aja yang bersuara dengan saya. Saya pengen nyenggol yang namanya Bung Rahmat. Dengar-dengar ada bocoran ini ya. Barusan ada yang SMS ke saya katanya. Sylvia itu katanya Rahmat dulu pernah jadi anak pondokan deh pesantren. Bener nggak sih? Oh kamu? Oke. Bener. Nah. Anak pondokan tiba-tiba beralih profesi, tapi ada korelasinya sih, karena kan di pondokan itu kan, nah seperti itu. Jadi kira-kira apa yang membuat kamu dari pondokan tiba-tiba mencintai grup band ini sendiri? Atau memang udah dari dulu senang sama yang namanya musik, Mat? Sebetulnya dulu waktu di pondokan nih kak ya, waktu di pondokan saya tuh dulu pernah ada satu project tuh, projectnya sama Rafli. Oke. Sama Rafli. Jadi anak-anak, saya kan anak korban tsunami ini ceritanya. Jadi ada project dari PMI American Red Cross buat sebuah album untuk anak-anak. Baiklah. Jadi salah satunya saya terdaftar di situ. Jadi karena saya di pesantren di pondok, jadi kan nggak bisa keluar nih cerita. Okay. Disitulah saya cabut, saya keluar. Sebegitu saya pengennya di dunia entertain sebetulnya. Kayak gitu ceritanya. Tapi awalnya. alhamdulillah kesampaian ya. Sedikit, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Nah, untuk Firman. Ya, Firman, aku nggak nyangka deh ada yang ngasih bocoran ke aku, katanya Sisil itu katanya mantan atau alumnus dari anak pang. Seakan tidak percaya dengan performa Anda yang sekarang, benar nggak sih? Oke, Mas Firman, coba dong bocorannya sedikit untuk pemirsa RRI.net. Betul sih, itu waktu... Benar ya, Anda mengakui, bukan main. Masa-masa masih belajar masa itu ya. Jadi waktu SMP dulu kayak itu kak. Dulu waktu SMP masih batak-bataknya, terus ketahuan sama Oong. Dilempar ke pesantren juga. Jadi langsung lempar gitu ya, nggak ada prosesnya begitu ya? ketahuan, oi numpang katanya. Udah, bawa ikut Rahmat ke pesantren katanya. Oke. Rahmat lain. Kayak gitu. Oh bukan Rahmat Ilahi ya? Bukan ya, beda. Oke, dari Firman saya cross ke Cika, ada bocoran juga. Untuk Mas Cika, katanya dulu pernah jadi ketua geng motor se-Aceh. Coba dong ceritain, ya ampun, kenapa ini agak-agak kabel ya? Bukan geng motor, komunitas motor lebih Komunitas tepat. motor. Iya kebetulan Motor apa? dikasih amanah kepercayaan sama teman-teman. Jadi ada satu paguyuban motor se-Aceh. Kalau tahu Iya. komunitas motor apa? Rencong. Rider Community Nanggro itu di bawahnya ada puluhan komunitas motor. Kemudian Masih berlangsung sampai dengan sekarang? masih. Kebetulan tapi bukan saya lagi ketuanya. Bukan geng motor, komunitas Bukan geng motor, tapi Iya. lebih ke komunitas. Betul. Nah, Itu sudah lebih 1 dekade lah. Oke. Sudah lebih. Udah Kalau 12 boleh tahun tahu lebih. nyaman dengan komunitas atau dengan band ini, Mas Firman? Firman, Bang Firman. Oh, Bang Cika Oh ya? iya. Oke. Semua nyaman. Semua nyaman, penting kita jalanin aja dengan ikhlas, dengan santai, nyaman semua kok. Kalau dengan band motor, dengan band atau juga dengan komunitas nyaman. Kalau dengan si dia gimana? Oh lebih nyaman, anak saya 2 kok udah. Itu
Itu jujur? Jangan-jangan nonton ini malam hari ini bareng kita ya? Enggak apa-apa, memang anak saya udah 2. Pasti sudah nyaman rumah lah. tangga? Sudah. Oke, sudah laku Ya. ternyata. Di sini yang masih jomblo cuman ini vokalisnya. Iya. Baiklah, saya catat nanti nomor HP. Oke, saya ke Jol. Nah, Jol dulu, waduh, ini katanya pernah jadi gitaris dangdut, benarkah? Bukan? Nah, coba deh kita ke Jol ini. Oke, Jol. Dijawab dulu deh, katanya ada bisik-bisik ini, katanya Jol dulu pernah jadi gitaris dangdut Sisil, benar nggak Bang Jol? Itu kayaknya nggak benar ya? Iya, Salah ya? salah tuh. Bisik-bisiknya salah. Jadi benernya emang dari dulu personil gitaris band Iya, di atau band. mungkin genre-nya kan bisa jazz, bisa pop, gitaris, mungkin vokalis bisa dangdut. R&B. Nah ini genre-nya kemana ini, Bang Jol? Ya selama ini sih gitaris di band Eknik ya, Oke. Eknik musik ya. Jadi memiliki keasikan tersendiri dong ya, Iya. ketika bermusik bersama teman-teman. Oke, saya ada sedikit pertanyaan menggelitik tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Jika. Salah satu personil malam hari ini yang masih jomblo adalah Bung Rahmat. Nah, kira-kira apa yang membuat Anda survive nih, Mat? Sampai saat ini masih sendiri aja? Bukan. Oh, bukan. Karena memang masih muda sebetulnya. Anda merasa masih muda, Iya, apalagi saya. Cuman karena memang wajahnya agak expired sedikit. Tapi pada dasarnya saya masih muda. Enggak loh. Saya kelahiran 95. Kan masih muda maksudnya. Masih muda sekali, tampak dari kamera membuktikan. Oke, kita coba break dulu ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar dimanapun berada. Kita coba dengar lagi ya performa dari Alana Band untuk 2 lagu berikutnya ya. Kira-kira lagu apa tuh Mat yang akan dibawakan berikutnya? Dengan? Oke, jadi Hoka kasih sayang, kemana kasih sayang, kurang lebih seperti itu ya. Jalan-jalan Bang, jangan kemana-mana, kita masih bareng-bareng ya di RRI Net. Oke, baiklah, jangan kemana-mana pemirsa RRI Net, tentunya kita akan nyimakin dulu ya, dengerin dulu dan saksikan performa kembali dari Lana Band di 2 lagu berikut ini, Hoka kasih sayang dan juga Sanggamara. Bidik ayo nanda gete ya trote lero te kecanga dali sek nemana mararel. Bidik ayo nanda gete ya trote lero te kecanga dali sek nemana mararel. Jangan geheran nero merene sagai masa dile dua. Kedulan lemo sabe lamang enera yang anda si panjang buri kira di teka. Ada dolan lemo sabe lamang enera yang anda si panjang buri kira di teka. Haha sabe berutuh bohke maha. Ha ha, hokanu gase, hokanu sayang, hokanu hogase, hokanu gase, hokanu sayang, hokanu hogase sayang. Anganga dodana ini, anganga dodana ini, anganga dodana ini, anganga dodana ini. Bede ayona nagete rotulle rote kecanga dali sek nemana mararel. Bede ayona nagete rotulle rote kecanga dali sek nemana mararel. Pucangan geherane merene sangai masa dile dua. Kedulan lemo sabe lamang enera yang ada si panjang buri kira di tekaga. Kedulan lemo sabe lamang enera yang ada si panjang buri kira di tekaga. Wah sabe bertuh boh kem ha. Ha ha, hokanu gase, hokanu sayang, hokanu hogase, hokanu gase, hokanu sayang, hokanu hogase sayang. Anganga dodana ini, anganga
doda 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 hada idi ya ga doda na doda da idi ya ga doda 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 idi. Burung perkutut manis menyilaukan sang matahari yang menyinari bak pohonan rimbun embun pagi hari yang berkilau memancarkan sinar. Burung ringai sangga marah, cumbuan katamu, rintik hujan yang membasahi bumi, namun kita tersenyum meninggalkan sayang kita. Burung perkutut manis menyilaukan sang matahari yang menyinari bak pohonan rimbun embun pagi hari yang berkilau memancarkan sinar. Ringai sangga marah, cumbuan katamu, rintik hujan yang menangisi bumi, namun kita tersenyum meninggalkan sayang kita. Ringai sangga marah, cumbuan katamu, rintik hujan yang menangisi bumi, namun kita tersenyum meninggalkan sayang kita. Oke, tepuk tangan dong untuk Lanao Band. Kayaknya Rahmat sama teman-teman udah pada pegel. Kita ngopi-ngopi dulu ya, bukan ngopi apa ya, minum-minum dulu dah. Break sambil intermezzo gitu ya. Oke, nah pemirsa RRI.net dimanapun berada, jangan lupa sembari kita bincang-bincang nantinya ya dengan para personil Lanao Band. Kita juga tetap mengingatkan ya untuk tetap mematuhi prokes kapan dimanapun berada, dan jangan lupa pastinya dong tonton yang Anda dengar bersama Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kami hadir dari ujung barat Indonesia menghadirkan live music tentunya ya, dan mudah-mudahan kita berharap di tengah pandemi coronavirus disease atau juga COVID-19 semua aktivitas itu sekalipun sebagian ada yang WFA, kita berharap ya Mat ya, mudah-mudahan tetap bisa berjalan dengan lancar gitu ya Bang Cika ya, sama teman-teman yang lainnya. Nah tadi lagu kedua, sambil diminum dong teman-teman, sambil diminum. Oke, minum dong, tenang aja. Oke, tadi Mat kalau aku nggak salah judulnya Hoka Gasih Sayang. Kayaknya dari judul lagu agak-agak menimbulkan sedikit kenangan, atau ada sedikit sebaik mungkin penggalan hidup yang ingin dicurahkan melalui curhatan atau lirik lagu, Mat? Enggak. Jadi kan sebetulnya itu bukan lagu saya cerita nih. Itu baiklah. lagunya Rafli. Lagunya Rafli, cuman kebetulan Rafli mungkin jarang nyanyi. Jarang nyanyi lagunya Rafli, Hoka Gasih Sayang. Kebetulan saya nggak sempat tanya sama Rafli apa artinya. Kayak gitu ya, pasti artinya itu Hoka Gasih Sayang.
kayak gitu. Yang Pancala baru lagu Lana maksudnya. Yang Pancala, Pancala, karya murni dari Lana. Karya murni dari Lana. Oke. gitu. Terus tadi kan ada lagu Sanggamara. Sanggamara. Makna dari Sanggamara ini sendiri kira-kira apa yang disampaikan melalui lirik lagu tadi? Suara udah oke, penampilan juga udah keren. Nah mungkin banyak yang nggak paham ya kan karena malam hari ini ceritanya kan disaksikan oleh beberapa stasiun radio ya yang bisa menyaksikan langsung atau mendengar langsung performa dari Lana Band ini sendiri. Kira-kira bisa nggak dijelaskan bait dari lirik yang sudah disampaikan melalui Sanggamara tadi? Jadi sebetulnya lagu Sanggamara itu menceritakan tentang seseorang yang sudah dia kuat sebetulnya. Sanggamara itu kan lambang dari kekuatan. Makanya ada kalau di tentara itu namanya tim Sanggamara. Kekuatan. Jadi saya menceritakan situ ibaratnya sebuah burung, burung perkutut, silau menyinari bumi gitu. Jadi kalau saya jelaskan perbait kan panjang cerita. Gak ada Gatot Kaca tiba-tiba turun, gak ada ya. Gak ada. Jadi intinya dalam lagu itu saya mau bilang bahwasannya sekuat-kuat pun manusia dia pasti ada punya sisi kelemahan. Dalam. Begitu. Jadi dalam ya. Misalnya kita tengok Bang Cika nih orangnya gagah berani, tapi pada dasarnya setiap manusia itu ada sisi yang orang nggak tahu kelembutan dia maksudnya. Itu inti. Jadi dari ada sisi Isabella di samping Power Rangers tadi ya. Baiklah. Sambil diminum dong teman-teman. Oke. Nah, kira-kira di tahun 2021 2022 nanti nih, apa target dari band Lana ini sendiri untuk ke depan? Siapa nih kira-kira? Mas Dika, Bang Jol, atau mantan anak punk? Kalau dibilang target, kita mungkin apa ya? Beberapa lagu itu kita coba menjadikan satu album dan mungkin nggak cukup dengan 3 atau 4 lagu, tapi kita akan tambah lagi. Ya targetnya bisa mudah-mudahan bisa keluar bukan hanya single tapi album. Ya itu targetnya kita. Itu ya. Oke, nah menyikapi pandemi ini sendiri, kira-kira terbersit nggak sih menciptakan satu karya lagu ya untuk menyemangati masyarakat atau juga para pecinta musik? Geliat musik ini kan mulai agak sedikit redup ya, karena memang pengaruhnya kan sangat berimbas dan berefek ini terhadap kehidupan dan lain sebagainya. Nah dari Mas Tika sendiri kira-kira? Sebenarnya Rahmat sudah ciptain sebuah lagu, judulnya Corona. Itu kalau saya nggak salah Maret atau April tahun lalu bahkan. Sudah di YouTube ada, cuman kita tidak berani menyanyikan karena nadanya itu berlirik sindiran-sindiran, satir-satir kepada pemerintah. Jadi kita khawatir kena UU ITE. Sebenarnya sudah ada, tapi kalau kita bawakan saya yakin 2 hari lagi setelah ditayangkan ya kami akan diringkus sama Polda. Gitu ya. Nah ini sambil kita take a break ya, kira-kira di 2021 2022 apa sih harapan ke depan ini khususnya untuk para pecinta musik dan seni nih di ujung barat Indonesia, tepatnya di Tanah Rencong. Mengingatkan ini kan segala keterbatasan ya, baik itu dalam bidang bermusik, berkarya dan sebagainya. Apalagi seperti yang kita ketahui ya, untuk musisi-musisi di Aceh itu sebenarnya banyak sih memiliki karya-karya yang sangat bagus dan the best ya. Ya seperti yang sudah kita ketahui ada Bung Raffi dengan Kandenya, kemudian juga ada Liza Aulia dengan debut-debut albumnya. Nah ini kan banyak sekali ya para peminat-peminat karya seni di wilayah ujung barat Indonesia. Kalau Bung Cika sendiri bareng Lana Band ini kira-kira melihat prospek ke depan bagaimana ini? Mungkin ini adalah sebuah kesempatan bagi semua musisi seniman di seluruh daerah di Indonesia untuk bisa mengeksplor karya-karyanya itu di dunia digital. Karena secara face to face, tatap muka, konser dan sebagainya kan sedang dilarang. Sehingga semua hari ini baik itu dari artis tanah air, artis ibu kota, artis daerah, itu semuanya tidak bisa lagi secara live langsung di lapangan terbuka, tapi
hari ini bermain dengan media-media sosial, dengan YouTube, Facebook dan sebagainya. Nah, sehingga ini adalah kesempatan emas tunjukin kalau kita bisa, terutama Aceh. Sebenarnya musisi-musisi seniman-seniman Aceh luar biasa banget loh Kak. Jadi karyanya itu boleh diadu sama luar juga, kita masih bisa sangat luar biasa. Tetapi kadang-kadang tidak terekspos dan orang luar tidak tahu atau tidak tahu adanya potensi-potensi yang luar biasa seperti ini gitu. Sangat banyak ini termasuk dari Jol, dari Tangki juga dengan etnisnya. Rahmat ini seniman juga Kak. Selain di sini ya. Ini musisi, seniman, semua lah ya. Nah, harapan-harapan kalian nih kira-kira di tahun 2021 sampai dengan 2022 nih Mas Dika, Rahmat, Bang Jol dan teman-teman ya. Kira-kira walaupun ini ya kita berharap pandemi ini segera berlalu ya, enyah dari persada seperti itu ya. Nah mudah-mudahan kita berharap semoga doa kita semua bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk Lana Band sendiri kira-kira harapan dalam dunia musik seperti apa terhadap pemerintah daerah? Apakah mungkin sejauh ini pemerintah bagi kalian sudah mendukung semaksimal mungkin atau mungkin bagaimana ini kalian menyikapi sebagai personil Lana Band ini sendiri? Rahmat, silakan. Yang pertama soal menyikapi dulu Kak. Jadi kalau Rahmat mungkin kawan-kawan juga sependapat, kalau nggak sependapat mungkin nanti belakang kita ngomong balik. Jadi kalau Rahmat menyikapi soal corona ini sebetulnya Kak kan, sebetulnya ini sebuah pengujian, ibaratnya tes mental para seniman. Ibaratnya kan kalau seniman hidup di masa Covid berarti dia betul seniman. Tapi kalau seniman tuh dia nggak berkembang di masa Covid berarti dia belum layak dibilang seniman. Sebetulnya, karena seniman itu kan dia kan yang dituntut manusia untuk berpikir terus-menerus dia. Terus-menerus mengkorek, terus menggaji. Itulah gunanya seniman. Karena dia memang harus berpikir bagaimana cara menciptakan sebuah kreativitas. Nggak mesti harus corona, nggak mesti harus perang, kayak nggak mesti harus ini, banyak media-media. Dan itu tanggapan Rahmat sendiri. Kalau untuk harapan musik mungkin Rahmat harapannya kayak mana ya? Ada tambahan nggak kalau untuk harapan? Ke depan kira-kira gimana industri musik di Aceh, geliatnya seperti apa, harapannya dari para personil Lana Band sendiri seperti apa? Nah kira-kira tambahin dong. Ya kalau bisa soal harapan ya. Jadi sebenarnya ini lagu dari ini salah satu lagu Aceh juga. Jadi ada kalimat wahai ane beta dule. Bedah saya tak bela bangsa. Jadi di zaman sekarang ini bela bangsa itu nggak mesti dengan angkat senjata. Jadi harapannya ke depan bagi kawan-kawan, bagi anak muda di Aceh ini sadar bahwa sudah saatnya kita bangun dan bela bangsa kita melalui apa? Salah satunya adalah karya. Gitu. Jadi harapannya itu dalam ya. Iya. Tapi ada benernya ya. Jadi segala sesuatu itu janganlah diselesaikan dengan kekerasan, aksi anarkis. Mari kita lebih mencintai budaya dengan keakraban seperti itu ya, kekeluargaan, apalagi dengan bermusik. Oke, kayaknya waktu udah nggak kerasa ya. Tapi sebelum pisah, boleh dong ya saya minta 2 lagu lagi persembahan dari Lana Band untuk malam hari ini. Khusus untuk pemirsa RRI Net. Oke deh. Baik pemirsa dimanapun berada dan juga pendengar di seluruh tanah air, sebelum mereka pamit ya untuk malam hari ini dari RRI Live Music pada malam hari ini, yuk sama-sama kita saksikan 2 lagu pamungkas, yaitu lagu Emak dan juga Selayang. Kita plus ya untuk Lana, tepuk tangan dulu dong untuk lagu terakhir. Kita doakan Lana sukses ya di karir dan juga di perform selanjutnya. Mak, kadang ku teringat anakmu ini sering sakit hati. Mak, ku sering dibully. Mak, ku selalu ku ingat anakmu ini sering sakit hati.
mak, ku selalu dibully. Mak, kadang ku teringat anakmu ini sering sakit hati, mak, ku selalu dibully. Waktu kecilku sering dibully karena ku gendut, aku gak sanggup lari, badanku besar sekali, pokoknya ku malu sekali. Mak, kadang ku teringat anakmu ini sering sakit hati, mak, ku sering dibully. Mak, kadang ku teringat anakmu ini sering sakit hati, mak, ku sering dibully. Waktu kecilku kini bernyanyi, ku bakal malu lagi, aku gak akan peduli karena ku pandai nyanyi, suaraku pun bagus sekali. Waktu ke laut aku gak berani, takut tenggelam, ku takut cepat mati, tengok ke lubang tinggi, aduhai ngeri sekali. Selayang lohon manyang, talo pipanya, generap ngon awan, tapi angan-angan, generap ngon awan, tapi angan-angan. Bandit dekah kilat, selayangan mepat, hati susah hancur, jiwa bak tempat, hati susah hancur, jiwa bak tempat. Pagi ban keloncut bangga, intan wate wate lon kiki, sabe-sabe lon roi mada. Pagi ban keloncut
sabe lon ro imada. Jangan lon timang. Oh lon timang. Bahagia, bahagia, bahagia. Mengenaraho kawe, kawe, ora osing ke. Mengenaraho tahan le binekuan. Pakiban kehlon dun mang Om hai entang ohane Watelon pike sabe lon ro imata. Pagian kelon jun bang Om hai entang ohane Watelon pike sabe lon ro imata. RRI Live Music. Wah, udah ada tamu ya? Ya ampun pemirsa RRI Net, ternyata saya sudah kedatangan tamu di RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Waduh. Mbak. Baik. Dengan Bapak siapa ya? Dengan saya Bapak Toib. Duduk, kita sambil duduk-duduk ya. Ya ampun senang sekali ternyata RRI kembali kedatangan tamu. Nah pemirsa RRI dan kita masih di ajang live music persembahan RRI Banda Aceh. Jangan lupa tonton yang Anda dengar bersama kami dari ujung barat Indonesia LPP RRI Banda Aceh. Iya. Ada Mas Rais dan juga Mas Mas EN. Ngomong-ngomong dari mana ini? Ini kami harus bis ngeronda. Ini kan udah malam nih. Tapi kan katanya udah mulai PPKM. Oh iya, PPKM nggak boleh kemana-mana. Kami ngerondanya depan rumah aja sambil bakar jagung. Asik Enak ya? dong, ya. Tapi denger-denger nih baru aja ada yang nelfon, katanya Sisil, ntar bakal ada kedatangan tamu deh ke RRI Banda Aceh di live music. Aku baru nanya siapa ya? Kayaknya ini deh tamunya. Iya. Uno Band, bener ya? Betul. Oke, jadi Mas Rais kalau kita boleh tahu Uno Band itu apa sih kepanjangannya, sejak kapan didirikan, terbentuknya itu mulai kapan? Boleh dong bocorannya sedikit? Oh boleh. 2 dikit juga boleh. Oke, silakan. Iya, Uno Band ini terbentuknya tahun 2017 Mbak. Iya, dan itu unik loh terbentuknya. Gimana ceritanya bisa tiba-tiba kok ada Uno ya? Nah, bermula dari dulu kami lagi cari uang Mbak. Waktu kami masih ngampus, masih kuliah kan. Seru dong, seru sekali. Gak ada uang nih, ini gimana caranya kita cari makan hari ini? Yo bang, kita ngamen aja dah. Yep. Akhirnya yang jadi lah, kita ngamen. Dapat, alhamdulillah dikasih kan. Habis itu keterusan. Jadi sampai dengan saat ini. Iya. Oke, masih still survive ya. Dan personilnya cuman Mas Rais dengan Mas EN aja atau gimana ini? Sebetulnya Sudah ada berapa ada sih personil kita En? Sebenarnya banyak ya. Sebelumnya. Cuma kita nggak kenal ya. Kebetulan kita cuma kenal berdua ya. Aduh gitu. Oh. Ya sebenarnya selain EN ini kita punya personil lain. Tapi kebetulan dia istrinya baru melahirkan ya. Baru melahirkan istrinya, bukan dianya. Jangan dong. Jadi kalau kita boleh tahu Uno ini memang grup band lokal atau mungkin tadi awalnya hanya dari keisengan ngumpul-ngumpul doang gitu kan ya. Karena kan kebiasaan kan anak-anak yang memang kebentuk dalam sebuah grup band itu kan awalnya kan dari iseng-iseng gitu kan ya, iseng-iseng ngumpul, nimbrung-nimbrung, rame-rame. Apalagi ini kan lagi pandemi yang sangat berat gitu ya. PPKM diberlakukan di seluruh kabupaten kota. Grafik zona merahnya juga kian mengkhawatirkan, tapi kita nggak boleh kendor semangat. Kita harus still survive dan keep fight ya, dimanapun berada. Untuk Uno sendiri bagaimana nih di tengah-tengah pandemi seperti ini? Kira-kira kegiatannya apa aja? Ngapain aja En? Kalau pandemi yang pasti
manggung kan udah Aha. sedikit ya. Yep. Jadi ya latihan-latihan agar ketika pandemi telah usai, kita bisa memberikan yang terbaik. Perbanyak latihan sih kalau apa kegiatannya. Nah, Itu kalau dia. untuk Uno sendiri Mas Rais gimana? Perform atau jam tayang sendiri apa ada perubahan dari hari-hari normal biasanya atau mungkin semakin memperketat ini performa untuk ya memberikan inspirasi lah ya lewat Iya. musik kepada Betul. khalayak ramai. Dan semangat di tengah Yuk, pandemi. benar sekali. Nah, ini bagaimana dari Kalau versinya hari-hari Uno? biasa kita Mbak, Uno itu jadwalnya luar biasa. Jadwalnya luar biasa nggak ada. Bisa. Ya, jadi kalau selama masa pandemi ini ya udah kita ngisi kegiatan di kamar mandi aja oh ya. Betul. Teriak-teriak Anggaplah di kamar kamar mandi panggung ya. Itu dia. Ya, siapa tahu ada produser lewat kan nawarin kontrak ya. Tapi nggak ada juga. Oh gitu, tapi enggak pernah kepikir atau kebersit gitu ya, coba nyiptain karya. Kan sekarang kan sudah banyak sekali jalan menuju Roma ya. Betul. Kita melalui blog atau juga akun sendiri gitu ya, kita mempromosikan karya kita, bermusik lewat YouTube kah atau apapun itu bentuknya. Versinya Uno sendiri sejauh ini gimana Mas Rais? Pengen jadi YouTuber ya? Pengen ya? Pengen jadi YouTuber. Boleh ke depan kita jadi. Betul. Tapi katanya YouTuber nih punya apa penghasilan luar biasa ya? Ya betul. Iya. Tapi ya kita lihat ke depan lah. Oke, pemirsa kita ngomong-ngomong udah banyak bincang ya dari tadi gimana kayaknya kita langsung denger deh perform dari band Uno. Kira-kira mau ngebawain lagu apa ini di perform pertama Mas Rais dan Mas EM? Kita collab satu lagu Rindu dari Rial Doni, satu lagi kita Sela Tujuh On. Wis, mengingatkan saya dengan mantan kekasih. Iya. Nanti mau bareng boleh? Oke, pemirsa RRI dimanapun berada jangan lupa tonton yang Anda dengar tentunya bersama kami LPP RRI Banda Aceh bareng-bareng dengan Uno. Oke, ayo En. Dalam hati sabi terasa sayang, dalam hati sabi terasa rindu. Lagu syahdu lendendangkan, obat rindu ke gata dinda. Dalam hati mantong tuke sayang, syai cinta ke gata bungong kemang. Lagu rindu lendendangkan, obat rindu ke gata intan. Hati lelupi ban imbon, siju dalam jantung, rihun ke gata. Oh sampai pajang kesayang, rindu nyolen pendam di dalam dada. Ada nasayup kalian terbang, bagai tahu sayang, minta penawang. Ada nasayup kalian terbang, bagai tahu sayang, minta penawang. Dalam hati mantong tuki sayang, syai cinta ke gata bungong kemang.
lagu rindu londendangkan. Oh, hati mesin kegata dinda, hati lelupi ban imbang, siju dalam jantung rihun kegata. Oh sampai pajang kesayang, rindu nyolen pendam di dalam dada. Ada nasayup kaleng terbang, bagai tahu sayang minta penawar. Ada nasayup kaleng terbang, bagai tahu sayang minta penawar. Tepuk tangan dong untuk Una pemirsa RRI.net. Lanjut ya Mas Rais, lagu berikutnya. Siap. Mbak Silvi mau ikutan bareng? Makasih Mas Rais. Duet kita duet. Oke, kita saksikan penampilan berikutnya dari Uno Band. Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta, kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dariku, juga mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikkan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Sekilas kau tampak layu, jika kau rindukan gelak tawa yang warnai lembar jalan kita. Reguk dan teguklah mimpiku dan mimpimu, terbelenggu satu oleh ucapan janjimu, dan kau bisikkan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina.
telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Wow, tepuk tangan dong. En. Uno, Rihun dan Kita. Jadi dua lagu ini memiliki definisi ya yang berbeda-beda ya, tapi tujuannya kayaknya tetap sama ya. Iya, betul. Tentang orang-orang yang kita Sayangi. seperti itu. Tadi Uno sempat membawakan lagu pertama Rihun ya, Rihun. Mas Rais Nah. ya. Seperti kita ketahui kan lagu ini juga sudah membuming ya. Ini dinyanyikan oleh Rial Doni. Yep, benar sekali. Bang izin ya kita nyanyiin lagunya ya. Oke. Ya, tapi ngomong-ngomong mungkin pemirsa RRI Net dan juga pendengar di seluruh Indonesia yang bisa dengerin kita ya di aplikasi RRI Play Go atau mungkin juga dari negeri jiran yang selalu bersama kita di aplikasi RRI Play Go. Mas Rais pengen tahu kira-kira apa sih lirik atau konten dari Rihun ini sendiri, mengisahkan atau menceritakan tentang apa? Silakan. Ya, lagu Rihun ini mengisahkan tentang sebuah kerinduan kepada seseorang jauh di mata dekat di hati. Asik. Asik. Nah, akhirnya dia memendam rasa di dalam jiwanya, Mbak. Wah, nggak bisa Dalam ketemu ya? kan? Nggak ketemu jauh kan? Kalau mau pulang kosnya mahal. Apalagi sekarang nggak bisa Berat. pulang ya, PPKM. Oke. Nah, dan akhirnya dia membuat sebuah lirik untuk disampaikan kepada orang yang tersayang dalam bentuk lagu Rihun. Rihun itu rindu. Nah, itu dia buat para pemirsa yang ada di RRI seluruh Indonesia. Oke, jadi rindu yang tidak berkesudahan, Mm-mm. nggak kesampaian gitu Nggak ya? kesampaian. Ya ampun, Anda menyindir saya. Iya. Terima kasih. Nah, dari Uno ini sendiri, kenapa sih dari sekian banyak lirik lagu, dari judul-judul lagu, ini kan dari Aceh kan ya? Rihun ini kan liriknya kan lirik-lirik Aceh. Kenapa kok tiba-tiba kepilih ingin bawakan lagu ini gitu di malam hari ini bareng RRI? Kalau kita Live sih music. pinginnya ngenalin Aceh, ngenalin Aceh ke Indonesia. Ya, bahkan nggak cuma Indonesia, tapi saya dengar pendengar RRI ini nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri ya, Mbak. Iya, benar sekali. Nah, betul. Kita mau mengenalkan kalau Aceh itu indah loh, nggak cuma masa konfliknya aja dulu sering berantem ya antara teman-teman RI dan GAM, tapi juga kita punya cita rasa yang luar biasa termasuk dari sisi syair, seni. Nah, Jadi Iya. ada makna tersendiri gitu ya yang ingin kita berikan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net pada malam hari ini ya. iya, Seperti Aceh itu. sudah jauh berubah dan Aceh juga beautiful place untuk dikunjungi. Asik. Jadi tapalak sekalipun kita masih di tengah wabah ini, tapi dengan prokes ya, mudah-mudahan semuanya bisa kembali di new normal ya Mas Rais Amin, ya. amin, betul. Bisa ekonominya berjalan dengan baik, geliatnya kembali bangkit seperti itu ya. Iya, orderan Karena kan nyanyi kami juga semakin banyak kalau semakin baik. Amin. Iya, ini. Iya dong pastinya. Nah, seperti yang kita ketahui ya Mas Rais ya, tidak hanya kita-kita yang stay di ujung barat Indonesia pada malam hari ini, itu kan yang namanya pandemi coronavirus itu masih dirasakan ya. Iya. Pandemi ini masih dirasakan di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh tanah air tentunya. Dari Uno sendiri kira-kira gambaran seperti apa sih? Mungkin barangkali ada kiat-kiat atau juga semangat yang ingin disampaikan kepada pemirsa RRI Net dan juga pendengar ini yang bisa mendengarkan siaran kita pada malam hari ini melalui aplikasi RRI Play Go dan RRI Net sendiri. Barangkali mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi mood buster sendiri ya, yang bisa kita bagikan, silakan. Aku sih pingin ngomong, tapi biar En duluan ya. Oke Mas EN, silakan Mas EN. Nih En bisa nih? Bisa. Oke. Iya. Ulang Kira-kira lagi deh. Mas En agak sedikit labil ya malam hari ini. Ya ampun Mas En. Kira-kira kita sebagai pemusik ya, orang yang berkecimpung langsung di dunia seni ya.
dalam menghadapi pandemi seperti ini, ada nggak hal-hal yang mungkin bisa kita bagikan sebagai mood buster untuk pendengar dan juga masyarakat di tengah-tengah wabah pandemi coronavirus ini sendiri? Silakan Mas En. Jadi kan sebelum pandemi yang menghibur masyarakat itu musisi, seniman ya. Itu sebelum pandemi. Dan di tengah pandemi ini sebenarnya seniman pun butuh mood booster sebenarnya Kak. Benar. Gitu dia. Jadi mungkin yang bisa jadi semangat kami adalah disinilah bermusik kami diuji. Apakah dengan tidak adanya tempat manggung itu kami berhenti musik? Enggak, gitu kan? Jadi mood boosternya di mana? Disitulah semangatnya. Jadikan masalah itu sebagai semangat. Kalau dari saya sih. Dan untuk masyarakat di luar sana, ketika sudah kehilangan semangat, ingatlah kami bahwa kami lebih sulit di sini. Yang mana tujuannya sebelumnya kami menghibur, di pandemi ini kami butuh hiburan, gitu dia. Pandang wajah EN dalam-dalam. Oke, thank you Mas En. Ada bocoran sedikit untuk Mas Rais, katanya selain berkecimpung di dunia musik, Anda juga sebagai MC atau juga mungkin entrepreneur ini. Nah ini seperti apa? Apakah bocoran ini benar adanya Siapa Mas Rais? itu yang bilangin? Gak tahu. Ini tak assalamualaikum, nanyain dong Mas Rais bener nggak sih side jobnya sebagai MC di salah satu wedding, walimahan dan lain-lain. Mewakili dong Kak Sisil. Dijawab Mas Rais. Dan di sana saya berjumpa dengan EN. Jadah. Tapi bukan jatuh cinta ya? Betul. Pandangan pertamanya langsung main musik ya? Pandangan pertama, kok dangdut nih? Boleh. Nah ini gimana nih? Nah kebetulan ya dunia hitam kita itu salah satunya adalah MC ya di wedding ya. Nah di situ kita jumpa EN lagi main keyboard ya. Di sana. Agak-agak sedikit melirik gitu ya. Lirik. Ya, lagunya gimana Bu Asil? Kalau lirik-lirik itu? Terima kasih. Lirikan matamu. Saya nggak pintar nyanyi, cukup jadi backing vokal aja. Iya, dan disitulah emang dunia MC ya. Awalnya itu kita dari dunia sejak ke kampus itu suka jadi MC ngeliat orang. Terutama dunia presenter tuh ada seorang MC yang luar biasa, sekali MC dapat harga bayarnya 1 miliar. Nah itu kalau dulu terkenal dengan acara di TVRI dulu, namanya Tantowi Yahya. Ya, kenal Mbak ya? Kenal dong. Oh iya. Sekarang jadi salah satu aktivis ya. Sekarang beliau terakhir saya dengar jadi duta besar beliau, duta besar ya. Dan bayaran MC-nya Tantowi Yahya itu pernah sekali manggung 1 miliar. Wih, waktu itu masa muda-muda kita 1 miliar uangnya segepok. It's so very interesting ya. Oh iya. Pengen dong jadi MC. Ya, di situ kita belajar kan. Walaupun jatuh bangun dibully dulu. Oke. Nah, kira-kira sejauh ini khusus MC untuk acara wedding atau mungkin juga acara-acara lainnya Mas Rais? Bocoran sedikit kalau kita boleh tahu. Semua acara it is okay. Kecuali satu acara. Apa itu? Yang saya nggak berani jadi MC. Acara ulang tahun anak-anak. Aduh. Tapi sekali-sekali boleh dong dicobain. Dulu pernah saya jadi MC acara ulang tahun anak-anak loh Mbak. Oh iya? Iya, anaknya Cika. Oke, nantinya saya bakal bincang-bincang lagi pemirsa RRI dimanapun berada. Tentunya masih bersama Uno Band di tamu kedua saya pada malam hari ini di RRI Live Music. Jangan lupa tonton yang Anda dengar bersama RRI Banda Aceh. Kita dengerin lagi ya performa dari Uno Band di 2 lagu berikutnya. Kira-kira mau bawain lagu apa nih Uno Band? Bungong. Bungong? Iya, bungong itu artinya bunga. Oke, di lagu kedua? Di lagu kedua ada favoritnya Mbak Krisya. Pergilah kasih. Aduh, mewakili suara hati. Jangan kemana-mana, Anda masih bersama RRI Banda Aceh. Hajat lam hati
lun pula bungong, hiasan taman, hai taman ke ayu mata. Lun harap bungong sayang raya berijang, lun dudo sayang bungong kemang lungan i mata. Ingat-ingat berselamat kata hai bungong, yo golong kenang hai kenang bencana dunia, menyokaluru sayang lekang batangke, mesabatan le hai bote kembang ji teka. Peturut angin cutang kaputo talo, peturut putro hai ado kamale raja, tak pegah balon hai balon memacam bago, watelun pujo hai ado musapuhana, bungong hai cida bungong kena netamong lenjak pariksa, bungong hai cida bungong kena netamong lenjak pariksa, nyo bungong lenkan bungong kumbe, bungong mangat be si bungong jumpa, nyo bungong lenkan bungong laye, bungong mangat be bungong dahlia. Bungong kena netamong lenjak pariksa, bungong hai cida bungong kena netamong lenjak pariksa, nyo bungong lenkan bungong kumbe, bungong mangat be si bungong jumpa, nyo bungong lenkan bungong laye, bungong mangan be bungong dahlia. Bungong hai cida bungong kena netamong lenjak pariksa, bungong hai cida bungong kena netamong lenjak pariksa. Oke, tepuk tangan dong untuk Uno dengan satu lirik terbaiknya Bungong. Next kita mau dengerin lagu apa lagi Mas Rais? Itu dia. Apa tadi? Pergilah Kasih. Pergilah Kasih dari albumnya Krisman Syarahadi atau juga Krisye. Kita dengerin yuk.
sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, dan hiraukan diriku, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Pernah ku sangka cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Iya, kayaknya lagunya agak-agak gimana gitu ya Mas Rais ya. Atau mungkin baru aja LDR? Wis, Dalam ya. putus nyambung ya? Putus nyambung. Ya ampun kayak lem. Itu lagu lain lagi ya? Beda ya? Putus nyambung. Tapi kenapa milih lagu Pergilah Kasih untuk performa di RRI Live Music malam hari ini? RRI Ini Banda Aceh. kisahnya doi saya. Doi ku lagi ngambil S2. Lagi kuliah nih. Ya aku bilang udah pergi aja nggak apa. Aku rela kok, uangnya biar aku yang cari. Ntar, perginya itu pergi ngusir atau nyemangatin? Apa ya? Biar pergi aja dulu, biar nggak dipantau-pantau. Nanti kita cari gebetan baru.
Enggak. Laki-laki sekali Anda ya. Oke, pemirsa RRI Net dimanapun berada, jangan lupa tonton yang Anda dengar tentunya masih bareng RRI Banda Aceh. Untuk malam hari ini masih ada Uno Band bersama saya. Oke, ada bocoran lagi katanya selain side job sebagai MC, entrepreneur dan sebagainya. Ini katanya pada suka berniaga atau berdagang, Oh benarkah? yes, betul. Oke. Nah ini nih Toki nih, punya bisnis beliau nih, luar biasa nih En. Bisnis apa itu Punya kalau bisnis apa, boleh En? tahu? Ya, gimana? Mas En berbisnis di bidang apa? Kuliner? Kuliner ya. kebetulan. Jadi bisnisnya sudah dari awal 2019 kali ya. Dari 2019 bisnis minuman. Minuman apa itu? Menggotai. Oke, saya Mana kira minuman menggotai? keras, agak-agak gimana gitu kan. Iya. Enggak ya pemirsa, oke next. Jadi kemarin sebelumnya kami jualan online sih, misalkan kayak ada yang WA, ada yang pre-order gitu kan, kami buat. Tapi ketika Ramadan kemarin kami lihat peluang nih untuk Bukalapak, jadinya kami mulai Bukalapak. Dan ternyata ketika Bukalapak, alhamdulillah profitnya tinggi nih, jadi lanjut terus sampai hari ini. Jadi gitu. keterusan ya Mas? Iya, Oke. gitu dia. Untuk Mas Rais sendiri nih, Iya. awal mula niaga sebelum berkarir sebagai MC, entrepreneur atau memang niaga dulu nih? Saya awalnya niaga dulu Mbak. Niaga dulu. Saya niaga jual beli manusia. Wih, Iya. gak boleh dong. Biro jodoh Mbak. Oke, bisa. Iya. Ya tapi berhubung usaha biro jodoh gagal total kan, nah, karena melihat aduh gimana nih biro Mesinnya jodoh. roboh mulu ya. Mesinnya roboh mulu ya Mesin gitu roboh kan mulu. ya. Katanya Oke. aduh biro jodohnya nggak terpercaya nih. Dia cari jodoh untuk orang, dia sendiri belum ada jodoh. Ngaku, padahal mah udah punya gitu kan ya. Itu dulu Itu kan. dulu. Waktu masih single. Yang dulu Kalau sekarang udah ganda. beda ya. Sekarang udah punya personil berapa Mas Rais kalau kita boleh tahu? Ini personil apa nih? Personil rumah tangga. Personil rumah tangga. Ya alhamdulillah anaknya sudah 2. Alhamdulillah. Istrinya masih 1. Masih 1 pemirsa. Iya. Kita nggak boleh loh menutup takdir cepat sekali. Oke, Mas Rais sebelum kita closing ya, kira-kira ada nggak ya sebagai harapan di tengah-tengah pandemi coronavirus ini untuk pendengar, pemirsa RRI Net dimanapun berada, khususnya yang malam ini bersama RRI Banda Aceh ya di live music untuk hari ini, pengen nyampein apa atau pengen ya kasih wejangan apa gitu kepada pecinta musik dan juga pendengar dimanapun berada. Dari Uno Band ini khususnya, silakan. Uno Band ya. Oke. Aku dulu atau En dulu nih? Sama aja. Sama aja. ya, kalau sekarang kan lagi rame-ramenya orang ikut CPNS ya Mbak. Ikut CPNS ya, karena merasa itu adalah jalur paling aman loh. Nah, tapi percayalah nih, negara yang maju itu, negara yang berkembang, negara yang baik adalah negara yang punya pengusahanya paling banyak, bukan PNS yang paling banyak. Nah, jadi dari sekarang nih, kamu walaupun udah jadi PNS, tetaplah berusaha untuk menjadi seorang pedagang yang baik. Nah, kalau jadi PNS udah jelas nih sebulan dapat 5 juta. Tapi kalau dari dagang bisa jadi bertambah 10 kali lipatnya. Nah, walaupun masa pandemi seperti ini tetaplah berusaha untuk belajar jadi pedagang. Asik. Oke, gawangnya anak muda dari Mas En sendiri kira-kira seperti apa Mas closing statement yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita nih di live music malam hari ini, silakan Mas En. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada RRI terlebih dahulu karena ini kan jadi wadah para musisi untuk manggung ya. Manggung itu kan suatu kebutuhan musisi. Jadi mungkin selain terima kasih itu juga kami mengharapkan dari pemerintah juga bisa berkaca kepada RRI gitu kan, dengan menghadirkan banyak event seperti ini. Karena ini event yang sangat memberi semangat musisi sih sebenarnya di tengah pandemi gitu. Jadi terjembatan ya seperti betul, itu betul, ya Mas En ya. Politis sekali dia Mbak ya. Cocok jadi politikus ke depan. Tapi nggak berasa ya, sebentar lagi kita harus mengakhiri kebersamaan kita di live music untuk malam hari ini. Iya. Performa dari RRI Banda Aceh. Tapi sebelum kita pisah, kayaknya nggak sah ya kalau kita nggak request lagi nih persembahan dari Uno untuk yang terakhir kali ya di sesi pamungkas sebagai ending untuk malam hari ini. Pemirsa dan pendengar, sekali lagi saya Sylvia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita ya sedari tadi di live music RRI Banda Aceh. Tentunya live music ini juga bisa Anda saksikan langsung melalui
aplikasi RRI Net dan juga aplikasi RRI Pego. Saya bersama tim kerabat kerja yang bertugas ngucapin terima kasih banyak ya untuk kebersamaan kita. Next mudah-mudahan untuk Uno bisa hadir kembali ya. Iya Mbak. Jadi tetamu di RRI. Yang penting transferannya Rumah Rakyat lancar. Indonesia, Radio Republik Indonesia tentunya. Jangan lupa tetap patuhi prokes, tonton yang Anda dengar dan tetaplah bersyukur bahagia bersama kami Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu.
live music.